Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 201 sampai dengan 206. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Nah, kalau adik-adik mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat semua kelas 2 temanya ya, nanti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya ya untuk seluruh kelas 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema berapa nih? Misalnya kelas 2 tema 6 ya yang sekarang sedang Kak Rina buat. Nah, nanti bisa klik putar semua. Tapi kalau klik putar semua nanti videonya akan otomatis terputar. Kalau mau lihat daftar aja nanti bisa klik yang lihat playlist lengkap. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini bisa adik-adik cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa ya. Kemudian di halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Nah, di sini kita coba lihat Beni pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah, akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Ya. Nah, kemudian musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, pertanyaannya adalah Karina sudah buat di sini. Contohnya, di manakah lokasi pada gambar tersebut? Jawabannya adalah Raja Ampat. Kemudian berikutnya, apa yang dilakukan Edo dan keluarga sebelum pergi ke Raja Ampat? Jawabannya adalah bermusyawarah. Lalu pertanyaan berikutnya, apa guna bermusyawarah? Yaitu untuk membuat suatu kesepakatan. Nah, sekarang mintalah temanmu untuk menjawabnya ya. Kemudian berikutnya, tulislah hasil diskusimu, tulislah di dalam bagan berikut ini ya. Nah, ini Karina contohkan. Yang pertama, sikap sesuai sila keempat Pancasila. Di sini menjaga ketentraman dan ketertiban. Kemudian berikutnya yang kedua, bersikap bijaksana dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, melestarikan tempat wisata. Ya, kemudian yang keempat, menjaga keamanan. Oke, yang berikutnya, bagaimana hasil diskusimu? Coba ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat ya. Nah, di sini contohnya saya pernah menerapkan sila keempat Pancasila. Ya, saya melakukan musyawarah dengan keluarga saya, yaitu ayah, ibu, kakak, dan saya dan adik, membicarakan tentang tanggal berangkat pulang kampung di hari Lebaran. Setelah bermusyawarah, akhirnya kami sepakat untuk pulang kampung pada hari pertama Lebaran. Kami sekeluarga pulang kampung setelah sholat Idul Fitri. Nah, kemudian Beni dan Edo, nah ini bacaan ya adik-adik ya. Nah, ini Kak Rina hapus. Kemudian ini berikutnya adalah PJOK ya. Ini adalah gerak dasar dalam lomba terutama yang dilakukan Beni tadi. Gerak dasarnya adalah mendarat. Ya, ini contohnya. Nah, nanti dipraktekkan sesuai dengan arahan Bapak dan Ibu guru ya adik-adik ya.
Sekarang berikutnya ada percakapan antara Edo dan Oridek ya. Oridek disuruh menjadi juri. Nah, kita coba lihat. Nanti kata Edo, "Bang, bolehkah meminta tolong?" Kata Oridek, "Boleh, meminta tolong apa, Dik?" Lalu kata Edo, "Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah Abang mau menjadi jurinya?" Lalu, "Baiklah kalau begitu bersiaplah untuk menjadi pemenang." "Oke, Bang, terima kasih ya, Bang." Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ceritakan dengan kalimat kita sendiri ya. Contoh dari Karina buatkan, meminta tolong adalah mengucapkan kalimat dengan maksud supaya diberi bantuan atau pertolongan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, Edo meminta tolong kepada kakaknya yang bernama Oridek untuk menjadi juri lomba lompat palang. Edo meminta tolong dengan bahasa yang sopan dan santun. Kakak Oridek pun mau untuk menolong Edo. Oridek menyemangati Edo supaya menang lomba. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.